Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing yaitu Buya Rahmat Ismail Hasibuan, MPDI. Kemudian yang saya sayangi yaitu teman-teman para pemateri pada saat ini. Saya Rizky Widianovianti sebagai moderator. Saya Nisa Febriani sebagai pemateri pertama. Saya Rita Hayati selaku pemateri kedua. Saya Lilis Anissa sebagai pemateri ketiga. Saya Mulia Utari sebagai pemateri keempat. Dan saya Nurul Azizi sebagai pemateri kelima. Baiklah, langsung saja pada pemateri pertama saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu tentang mantuk dan mafhum. Mantuk adalah suatu lafaz yang diucapkan. Dalam usul fikih, yang dimaksud dengan mantuk ialah suatu lafaz dan dengan susunan menurut sebagaimana yang diucapkan oleh seseorang. Sedangkan mafhum ialah yang dipahami, yaitu sesuai ketentuan yang dipahami dari mantuk itu sendiri. Macam-macam mantuk, yang pertama ada mantuk sori, yaitu petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Yang kedua mantuk ghairu sori, artinya petunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan nasihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuknya. Selanjutnya macam-macam mafhum. Yang pertama ada mafhum muwafaqah, artinya ialah kesesuaian, yaitu hukum yang diperoleh sesuai dengan hukum dari lafaz yang disebutkan mantuk. Yang kedua mafhum mukhalafah, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas atau mantuk bih kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas maskut anhu. Salah syarat mafhum mukhalafah yang pertama yaitu tidak berlawanan dengan dalil yang lebih. Yang kedua yang disebutkan mantuk bukan sesuatu hal yang biasa terjadi. Yang ketiga yang disebut mantuk bukan dimaksud untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang keempat yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai johir dan mu'awal. Jadi arti johir itu sendiri menurut beberapa pendapat para hadis itu adalah ragu-ragukan di antara dua perkara atau dua lafaz. Nah, sedangkan salah satunya adalah lebih jelas. Nah, kemudian maksudnya itu adalah suatu lafaz yang bisa diartikan dengan dua makna, tetapi tinjauan dari segi bahasanya itu menunjukkan bahwa salah satu maknanya itu adalah berbeda. Nah, lebih jelasnya menonjol pada lafaz tersebut sehingga mengartikan dalam sebuah arti satu kata. Tidak. Yang B itu adalah mu'awal. Jadi arti mu'awal itu adalah dalam kamus istilah fikih adalah memindahkan makna lafaz ayat atau zahir Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh dari makna harfiahnya. Jadi pengertian mu'awal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk melalui lafaz-lafaz Allah yang pada umumnya adalah yang melalui Al-Quran itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berjudul nasakh. Nasakh secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu meniadakan atau menghilangkan sesuatu, yang berarti menyalin atau memindahkan sesuatu. Sedangkan secara istilah ialah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil kitab syara yang lain. Maksud mengangkat hukum syara ialah terutusnya kitab hukum yang mansyuh dengan perbuatan mukallaf. Yang kedua yaitu pembagian dari macam-macam naskah Al-Quran. Yang pertama itu naskah Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua naskah Al-Quran dengan sunnah, dan yang ketiga naskah sunnah dengan Al-Quran, dan yang keempat itu naskah sunnah dengan sunnah. Baik, demikian. Baiklah, saya akan melanjutkan dari isi makalah kami yaitu tentang muradif. Muradif adalah
Muradib adalah kalimat yang lafaznya banyak sedangkan artinya sama. Seperti lafaz al-asad dan al-lais artinya singa. Bentuk-bentuk muradib yaitu yang harus diperhatikan adalah syiyakul kalamnya. Contoh, dalam Al-Quran seorang pembaca akan sering menjumpai lafaz-lafaz muradib seperti berikut, al-khawf dan khasyah artinya takut. Implikasi dan kaidah-kaidahnya. Kaidah yang berkaitan dengan muradib adalah jumhur ulama menyatakan bahwa mendudukkan dua muradib pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syar'i. Kaidahnya adalah Al-Quran adalah mukjizat baik dari sudut lafaz maupun artinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian al-mushtarak. Al-mushtarak adalah sebuah lafaz yang mempunyai arti banyak dengan kegunaan yang banyak pula. Seperti contohnya pada lafaz as-sanatu atau tahun yang bisa berarti tahun atau miladiah. Jadi adapun yang dimaksud dengan lafaz mushtarak sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahra adalah mushtarak ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada pengertian ganda atau lebih dengan penggunaan yang berbeda. Ketika kita menjumpai suatu lafaz dalam Al-Quran dan ditemukan pemaknaan yang berbeda dari referensi satu dengan referensi yang lainnya, maka lafaz tersebut termasuk lafaz mushtarak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Itu saja presentasi dari kami. Kami dari kelompok 9. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada Buya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.